Halo, kita lanjut yang kemarin ya mengenai Java dan programming dan tipe data. Sekarang kita masuk ke sini. Ya. Nah, tipe data itu apa? Ya, katanya di sini udah jelas ya. Set of values dan set of operation defined on those values. Jadi artinya eh, teman-teman bisa mikirin tipe data itu seperti gini ya. Ada value ya kan atau nilai dan operasi terhadap operation ya terhadap value ini. Misalnya value-nya adalah 5 ya kan, merupakan bilangan integer atau bilangan bulat. Kita bisa memberikan operasi tambah 3 gitu. Ini sama-sama integer ya kan, bilangan bulat dan ini adalah operasinya ya. Jadi ini adalah operan ya kan dan ini adalah operator ya kan. Di sini dia binary. Binary karena berarti ini ada dua ya. Ada B dua ya. Jadi yang sebelah kiri left dan right, right side, left side, right side ya. Oke. Nah, mungkin katanya kalian ini udah kenal lah ya sama integer atau bilangan real ya. Dan operation kayak tambah kali bagi kurang ya kan, mathematics ya. Sederhana ya. Dan katanya ada tipe data primitif ya. Jadi kalian ingat kalau di Java itu ya kan, di Java itu ada tipe data ya kan, dan tipe data itu selalu terdiri dari dua nih ya, primitif atau tipe dasar ya kan atau built-in, ada yang bentukan atau dibuat atau user defined ya kan, user defined type atau user defined type atau abstract data type ya, standar ya. Jadi ini ada dua. Nah sekarang kalau misalnya dia bilang ada integer, untuk integer ada double, ada boolean yang true false ya kan, dan ada string. Ini sebenarnya dia bilang juga nih, string itu satu tipe data yang khusus ya, dan sebenarnya dia itu adalah built-in type, pokoknya perlakuannya khusus. Si dia sebenarnya adalah kelas, tapi nanti kita bahas mengenai kelas dan objek. Sekarang treat aja itu seperti tipe data bentukan. Nah, ini ada integer, ya kan? Tadi kan katanya ada tipe data itu adalah set of values, ya kan? Ini aku coba buka dulu ya. Eps. Ya, aku paste di sini misalnya. Allah, susah di paste, berarti aku coba. Nggak susah di paste. Jadi ada integer tadi adalah set of values ya. Dan ini tipe operatornya. Bisa ditambahkan, dikurang. Literal itu artinya value-nya. Ya kan, berarti 99 ini adalah literal dari tipe integer gitu ya. Ini sebenarnya value-nya. Ya, ini terserah bisa berapa aja sebenarnya ya. Double floating point itu yang ada koma-komanya lah ya. Biasanya dipakai untuk scientific, financial gitu ya. Ini ada E ya kan, berarti 10 pangkat 3, 23 ini ya, 23 E 23 10 pangkat 23. Ada boolean ya kan, ini nanti aku jelasin, dan karakter dan string. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Aku buka Visual Studio supaya lebih jelas. Langsung kita cobain ke code-nya deh. Ya kan. Oke. Dari Java. Programming LS code. Nah. Oke. Oke. Lagi connect, oke ya. Nah, sekarang kita coba di sini deh.
Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba-coba ini, ada yang namanya JSL ya. Ini kalian bisa treat sebagai REPL-nya untuk Java. Ya, ini ada, kita coba-coba ya. Ini kan literalnya ya kan. Coba aku ketikkan 99. Nah, ini dia. 99 dia balikin lagi ya kan. Berarti ada operation ya kan. Berarti ada 99, berarti bisa dong aku tambahkan dengan 99 ya kan. Ini adalah value atau literalnya, dan ini aku tambahkan 10 misalnya. Ini adalah plusnya, ya, tambah ini adalah itunya. Oke. Nah, dan yang lain juga bisa kalian bikin gitu. Misalnya 3,14 ya kan ditambah dengan 2,5. Nah, hasilnya ada. Nah, seperti itu. Ya. String juga bisa. Hello, apa kabar? Ya, oke. Nah, sekarang to talk about data types, we need to introduce some terminology. Oke lah, ini ada statement ya kan. Nah, coba kalau misalnya kita cobain di sini ya. Misalnya kita ketik aja itu integer a, b, c ya kan? Ya kan? Nah, ini dia adalah deklarasi ya dari variabel ini dengan tipe integer. Berarti ada 3 variabel dengan tipe integer ya. Jadi nilai integer yang bisa dimasukin ke dalam, misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4 tuh ya. B sama dengan 99 dan itu C sama dengan A tambah B. Oke. Jadi dia kita bisa masukkan. Tapi kalau misalnya kalian masukkan yang lain, misalnya kalian bikin kayak misalnya ini ya. Ini kan dia tadi kita tahu kalau itu adalah floating point, ya kan? Nanti dia nggak bisa karena kita tadi deklarasikannya dia adalah sebagai bilangan bulat. Oke. That's that. Nah, sekarang tadi kan aku kasih tunjuk sama kalian ini, tapi aku eksekusi di shell. Nah, kalau kalian mau bikin juga dengan file Java, ya bisa aja gitu ya. Karena JSL ini juga masih baru dan dia itu di Java 11. Jadi kalau teman-teman masih pakai Java 8 dan sebelumnya kayaknya nggak bisa. Berarti aku coba bikin yang kayak kemarin, public class. Misalnya ini apa? Data type, data type. Aku bikin kayak gini lah ya. Coba save sebagai data type.java ya kan, public class void main ya kan kayak kemarin. Ini RGS ya kan. Nah, sekarang kita tinggal ketikkan aja ini integer A ya kan. Sebenarnya ini bisa kalian pisah, integer B gitu, integer C ya kan. Deklarasinya bisa terpisah atau bisa digabungkan. Ini misalnya kalian bikin 1, 2, 3, 4 ya kan, titik koma, B sama dengan 99 ya kan, C sama dengan A tambah B. Nah, kalau misalnya kalian mau print ya kan, tinggal print aja C-nya berapa gitu ya. Soalnya ini kalian juga mau print penilaiannya berapa, tapi dia akan menjumlahkan ini, simpelnya seperti itu. Nah, kemarin kan kalian udah tahu tuh gimana cara menjalankannya ya kan. Kalian pertama apa? Compile dulu ya kan. Dan habis itu kalian lihat udah ada nggak file dot class-nya ya kan. Ini udah ada ya, data type. Baru kalian run data type. Coba lihat errornya. Kalau ada error kayak gini, jangan takut. Public static void main, please define katanya. Main method is not static katanya. Oh ya, ketahuan ya. Ini dia adalah public void. Jadi dia harus static. Ya, itu nanti aku jelasin gimana. Nah, sekarang coba kita compile ulang. Nah, berarti Java tadi data type ya. Nah, ini udah ya, udah di print ya. Tadi ini kan, nah ini kan tadi aku bilang kan dia bisa dieksekusi di dalam satu line juga. Kalau misalnya deklarasi B, C gitu ya, sama aja ya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Nah ini berarti Java data type Java, bisa langsung kalian misalnya eksekusi data type ya. Dah.
Nah, itu dia ya. Atau kalian mau langsung jalanin data type.java-nya juga bisa, ya kan? Pakai karena ini udah di Java yang baru. Tuh, bisa ya. Oke. Nah, ini udah jelas lah ya. Nah, aku coba lanjutin ke yang lain ya. Kayak literals tadi aku udah jelasin, operator ini operator ya kan, dan identifier ini identifier itu adalah pengenal, berarti namanya ini ya. Berarti kalau misalnya teman-teman lihat kayak gini ya kan, kalian coba lihat kayak gini kan, nah ini eh tadi wait. Oke, nah ini kan dia ada deklarasi, statement dan yang lain-lain kan. Nah, kalau misalnya kita coba copy deh, bisa nggak di copy ke sini? Nggak bisa ya. Beda memang kalau di Mac ini sama di Windows ya. Ya udah nggak apa-apa, aku bikinin kayak gini aja. Nggak se-friendly Windows ke Mac, Windows ke Office dan Teams nggak sama. Experience-nya beda banget kalau di Mac ini. Anyway, nah kan kita berarti deklarasi 3 variabel ya kan, which is itu A ya kan, B ya kan, ini adalah tempat menyimpan datanya di memori gitu ya. Nah ini udah kita deklarasikan, berarti ini kan kita tahu tipenya integer, ini integer kan. Nah A sama dengan 1 2 3 4 ya. Berarti di sini kita isi nih 1 2 3 4. Oke. B 99 ya kan, 99. Dan C adalah A, berarti nilainya ini dipanggil ya kan. 2 3 4 7. B diakses nilainya tambah 99 ya. Ini hasilnya, hasil yang ini penjumlahan ini dimasukin ke sini. Berarti hasilnya adalah ya 133. Ini di sini. Oke. Gitu kira-kira dia traceback-nya. Jadi kalau teman-teman dihadapkan dengan gimana cara ngedebugnya, ya begitu caranya. Nanti aku akan ngajarin caranya dengan pakai tools, tapi untuk sekarang kalian bisa manual aja dulu ya, karena kita kan belajar. Jadi supaya dapat fondasinya. Oke. Operator precedence ya. Jadi kalau misalnya di Java itu kita pun punya operator dan kita bisa bikin panjang misalnya kayak gini ya. Ini aja soalnya. Oke, berarti kalau misalnya kita bisa bikinin anyway. Nah, kita bisa bikinin misalnya 1 ditambah 3 dikali 6, 4 dikali tambah 2 dibagi 3, dibagi apa namanya, dikurang 4. Nah, ini kan kalian bingung nih, gimana ini sebenarnya mana duluan yang dieksekusi gitu kan. Karena ini nggak bakalan dieksekusi 2 tambah 3 baru hasilnya dikalikan 4 dengan 3, enggak ya. Jadi dia ada aturan yang dilakukan oleh si Java compilernya itu, gimana caranya dia interpret statement ini gitu. Nah sama seperti di kalian dulu waktu belajar di bangku sekolah, ini yang paling kuat itu yang kali ya, berarti 2 tambah 3 kali 4 sebenarnya, karena ini yang duluan dieksekusi. Udah, tambah 2 dikurang 4 ya, jadi ini berapa? 7 ya kan, tuh ya sama ya, 7 berarti 7 tambah 2 ya kan, atau ini ya kalian lihat aja, 2 tambah 2 dikurang 4 sama kan, 3 tambah 4 bukan 7, 3 kali 4 adalah 12, 2 ini tambah 2 ini 4, 4 dikurang 4 ya. Jadi gitu cara mainnya. Dan kalian kalau misalnya statementnya udah panjang, pakai kurung aja, walaupun memang ini yang harus dijalankan, tapi supaya lebih jelas aja kelihatannya, karena itu kan kalian nanti bakalan banyak pakai variabel ya. Misalnya kayak gini ya,
A kurang B kali C. Sebenarnya yang dieksekusi kan gini tadi kan. Kayak gini ya. Itu dia ada precedence namanya. Mana yang duluan dijalankan gitu ya. Assignment statement. Assignment tadi udah ya kan, declaration ya kan, variable name-nya apa tuh identifier, baru ini dia ngisi nilainya, ini juga ditambahkan. Nah, kalian juga bisa lakukan inline ya. Nah, coba misalnya kalian lihat ini ya. Ini kan kalian declare dulu, baru ini kalian bikin inisialisasinya. Tapi kalian bisa juga melakukan hal seperti ini. Kalian taruh langsung gitu. Ya kan? Kalian taruh langsung di sini, udah sekalian gitu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot tuh eh, apa namanya, oh compilation failed, oh karena C-nya belum dideklarasikan, berarti ini harus ada kayak gini. Oke, ya begitu ya. Jadi bisa langsung biasanya yang lebih baik itu adalah dideklar langsung kalau mau, sebelum mau dipakai, ya kan? Jadi jangan sampai kalian declare di sini terus berlama-lama, kalian berapa line of code terus gini, misalnya banyak ya code kalian di sampai bawah, baru di bawah kalian assign gitu. Itu nanti bakalan pusing kalian nanti lihatnya. Sama seperti kalau misalnya data, kalian punya data, ini konsepnya ya. Kalian misalnya punya data, eh, kalian punya data. Oh, sorry. Kalian misalnya punya data ya. Kalau bisa operasinya itu dekat dengan ini gitu kan. Jadi setelahnya operasi terhadap datanya itu dekat. Jadi sedapat mungkin ini dekat dengan penggunaan dan operasinya gitu. Sama juga dengan kayak gini. Jadi ada yang namanya konsep data locality. Jadi kalau misalnya dia memang harus berdekatan, ya letakin aja berdekatan gitu. Itu konsep-konsepnya sih. Ya. Tracking changes of variable value. Nah, jadi sebenarnya ini bisa didebug, ada toolsnya. Tapi kalian kalau misalnya mau belajar, memang harus dibaca. Oh, T sama dengan A, gitu kan? Baru A sama dengan B, B sama dengan T. Nah, kalian coba pikirkan, oh nanti ini eksekusinya jadi apa, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, yang dilakukan adalah ngetrace ya. Ini yang pertama kan. Oh, berarti ada berapa variabel gitu kan. Nah, ini ada A, B, C gitu kan. Nah, nanti kalian bakalan ini dia pakai yang mana ya? Dia pakai sampel yang ini kan. Berarti kalau misalnya kalian trace tadi kan, ini kan sama sebenarnya hasilnya seperti yang tadi kan ya. Oh, ini tracing the changes in variable. Ini berarti digabung dengan yang tadi ya. Oh, bukan ya. 99 kan pas, min T sama dengan A sama dengan Oke, berarti kayak gini kan. Berarti ini nggak usah dulu, langsung copy ya. Ya kan. Nah, jadi dengan kayak gini kan kalian bisa ngetrace dengan cara yang tadi aku kasih tunjuk, ya kan. Kita pengen tahu state-nya ini nanti dia not out, not print lan. Misalnya kalian mau ngeprint A-nya dulu, A-nya berapa sih nilainya gitu kan, B-nya berapa kan, T-nya berapa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian pikir kayak gini, kira-kira ini apa jawabannya? Hah? Tanpa menjalankan ya, kalau dijalankan ya pasti tahu lah ya. Tanpa menjalankan, kira-kira ini apa jawabannya? Ini aku komen ya, tahu kan ya komentar kemarin itu yang kalian nggak dijalankan jadinya. Nah, jadi caranya adalah dengan membuat tadi tracing tadi, ya kan. Kalau dia caranya kayak pakai tabel gini, jadi trace itu step by stepnya dia bikinin gitu kan. Nah, jadi ISOM ini pada saat ini apa yang terjadi? Oh, berarti ini nggak ada isinya gitu kan. Berarti pas di sini nggak ada isinya.
Atau kalian mau pakai cara yang misalnya kayak gini, kayak oh A-nya berapa? Oh hanya 1 2 3 4 bisa. B-nya berapa? 9 9 9 gitu kan. T sama dengan A, berarti ada T ya kan. Nilainya berapa ini ya kan. Berarti di copy 1 2 3 4 gitu kan. Berarti A sama dengan B ini kan. Berarti sekarang udah di sini. A sama dengan B lah, berarti ini nilainya ini kehapus. Ini 1 2 3 4. B sama dengan T. Berarti apa? Sama kan? Ya nggak ada perubahan. Tapi dia di copy sebenarnya. Ini ketimpa tapi nilainya sama. Oke, sekarang berarti yang di print itu A. Ya kan A-nya berapa? 1 2 3 4. B 1 2 3 4. T 1 2 3 4. Coba jalanin. Oh, bentar. Dia salah. Coba ya, biar jelas. A-nya 1 2 3 4. Berapa aku print di sini? Oh. Oke, ulangi. Maafkan saya, manusia bisa salah. Anyway. Oke, banyak alasan. Nah, ini kan berarti dia integer A sama dengan 1 2 3 4. Oke ya. A ya kan 1 2 3 4, berarti B 9 9. Oke, T sama dengan A nya ini adalah ini, berarti 1 2 3 4 ya kan, berarti kita udah di sini nih. A sama dengan B, berarti A nya diganti dengan B. A sama dengan B, B sama dengan T, berarti B nya ini value T nya, berarti ini ganti jadi 1 2 3 4. Oh iya bener, ya nggak mungkin lah salah compilernya ya kan. Kita yang salah ya kan. Nah ini. Oke, jadi type safety kita nggak bisa suka-suka ngesign. Misalnya di sini aku bikin integer A, tapi aku bikin di sini 1,4, nggak bisa ya. Jadi incompatible ya. Harus hati-hati. Misalnya aku bikin A, teman bikin sama hello, nggak bisa karena ini nggak bisa di convert ya. Jadi dia very very strict dan kita tahu pada saat compile dia berapa yang digunakan sebenarnya kita tahu gitu. Dan kalau misalnya refactoring, ubah-ubah nama dan lain-lain lebih gampang. Oke. Nah ini karakter ya. Jadi kalau misalnya ada, kalian bisa punya string gitu ya. String itu misalnya kayak gini, ini string nih. Hello ya kan. Karakter itu adalah ininya hanya ya kan. Jadi string itu adalah untaian dari karakter ya. Jadi beberapa karakter gabung-gabungkan dia jadi string gitu ya. Jadi itu dia kira-kira. Dan banyaklah built-innya untuk string ya. Ini typical literals ya, string biasa lah, concat. Nah bisa kalian gabung-gabungin, misalnya A ditambah B. Walaupun ini memang nggak efisien, tapi we can do this something like this ya. Jadi kita bisa gabung-gabungin dia. Oke. Nah, habis itu apalagi nih? Ya dia bisa juga melakukan kayak gini ditambah-tambah. Dan ini kalian coba ya. Sebenarnya kan simpelnya dia kan hanya ini ada 1 1 2 1 ya kan. Baru nanti ini masuk jadi ke sini ya kan. 3. Akhirnya makin panjang dia nanti rulernya itu, penggarisnya ini kayak gini ya. Coba dicoba ya. Nanti aku bakalan lebih fokus ke ngerjain latihannya. Nah, ini biasanya kita kapan sih kita bikin menggunakan concat itu biasanya kayak gini. Misalnya kalian pengen memunculkan sesuatu suatu variabel di dalam untaian karakter. Misalnya kayak gini, ini kayak use argument kalau nggak salah ya. Nah ini kan kalian bisa lihat misalnya kayak gini kan. Ini kan harus kita print berapa. Tapi ini yang kemarin itu bisa kalian bikin jadinya gini, ya kan?
Ini bisa kalian pindah, kan bisa di concat ya, kan dia juga string, jadi kalian bisa bikin kayak gini, di concat atau tambah ya. Nah, ditambah print ln, tambahin aja dengan string ini ya kan, nih sini dah. Oke. Nah ini ditaruh kayak gini. Nah jadi kalian bisa lihat langsung Java use argumen use argumen kan, argumen dot java argumen dot java weli ya kan. Jadi dia di concat hi sampai sini kan. Nah how are you, dia ngambil argumen pertama ya yang ke 0 atau yang pertama dari sini ya. How are you disambung. Jadi dia dalam satu baris nih. Karena hasil concat ini adalah ya kan. Misalnya kayak gini, misalnya sama aja sih sebenarnya. Kalian mau bikin ininya jadi kalian tampung dulu string nama name ya kan. RGS kosong. Ini sama aja kan sebenarnya dengan kayak gini. Ya kan? Supaya mungkin kalian pengen lebih jelas ya kan. Ini di save dulu. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian bikin juga hal yang sama di sini, string name misalnya panda ya kan, misalnya kungfu panda. Oke, nah kalian bikin lagi ini di sini bisa sebenarnya. Copy, nanti langsung bikin deh. Tuh, ya kan? Sama. Jadi dia bisa di concat. Oke, selesai string. Nah, sekarang karena tipe datanya itu dia sangat-sangat strict, ya kan? Kalau misalnya ada string, kita harus convert dulu dia ke dalam apa nih? Ya kan? Kita harus convert dulu dia ke dalam suatu tipe data yang memang targetnya kita. Nah, misalnya kalau kayak gini kalian bikin ya kan berarti istilahnya 1 2 3 4 tambah 99 ya hasilnya pasti string juga karena dua-duanya string. Tapi kalau kayak gini ya kan apa yang terjadi ya, jadi dia nanti akan diubah si integernya dari string gitu, bukan di ini diubah jadi integer gitu. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, kalau kalian mau mengubah string itu jadi sesuatu hal yang memang integer atau apa gitu, itu kalian bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada library ya kan, ada metode-metode library yang di Java. Nanti aku jelaskan apa itu metode apa di pertemuan yang berikutnya, tapi kita pahami dulu ini. Misalnya kalian punya string string namanya misalnya num ya kan, kalian bisa bikin 1 2 3 4 ya kan. Nah kalian pengen ubah ini ke bentuk integer ya bisa aja dengan cara gini numin ya kan, kalian bisa bikin integer dot parse in ini memang udah ada disediakan dari Java-nya ini kan parse in ya. Nah ini adalah tipe apa library bawaan ya kelas dan ada metodenya ini parse in. Nah tinggal kalian masukin aja apa tadi num ya kan, tuh udah ya kan jadi numin. Kalau numinnya kalian tambahin dengan 10 ya dia jadi 1 2 3 1 2 3 5 5. Tapi kalau 6 langsung bukan numin ditambah dengan ini dia nanti di concat ya kan, jadi ininya jadi dibikin dia jadi string gitu. Makanya untuk memaksa si num ini yang string ini jadi integer harus di parsing atau di convert dulu dia nilainya ke situ. Oke. Nah integer itu ini memang agak apa ya sedikit membosankan tapi ini harus tahu gitu loh, maksudnya integer ya kan dia direpresentasikan dengan apa gitu kan, berarti nilainya ada range-nya ya kan. Jadi kalau misalnya kayak bilangan gitu ya, kalau misalnya kayak gini ya kan bilangan kayak baris bilangan itu loh ya kan,
Nah, integer itu punya range, ya kan? Di sini 0, ya kan? Di sini minus berapa tadi? Minus ini kan? Minus bla 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 bla, ya kan? 2 pangkat 31 ya, 31 kurang 1 kan? Atau sorry. Wah. Oh, yang sananya enggak, minus 31. Ini berarti enggak ada. Ya kan di sini yang dia 2 pangkat 31 kurang 1. Oke, jadi dia itu ada batasnya. Kalau dia keluar dari range itu, ya nggak bakalan diterima. Coba ya, ini ya, integer A sama dengan kita bikin pangkat ya, pangkat artimat.pow. Ya kan kita power, ya kan 2 pangkat 31 gitu ya. Toh, ya kan nggak bisa. Ya kan karena dia sorry. Pow itu dia bawanya ke double ya. Tipe datanya double. Oke, tipe datanya double. Berarti kalau misalnya aku bikin kayak gini, ya kan? Ini aku bikin langsung aja lah ya. Copy. Masih bisa di integernya karena itu nilai terakhirnya ya kan. Ya kan? Oke, ini bisa. Tapi kalau misalnya aku bikin ini jadi 8, lihat ya apa yang terjadi nih. Number too large karena dia nggak sanggup, ya kan? Dia nggak sanggup nampung bilangan itu gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya kalian bikin kayak gini, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian bikin gini, A sama dengan berapa? Misalnya integer A sama dengan ini ya kan? Dan kalian bikin B sama dengan A tambah A, B-nya berapa? Segini, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian bikin gini gimana? Ya kan? Tambah A. Apa yang terjadi? Ya kan? Mundur dia. Nggak sanggup dia nampung itunya. Jadi kira-kira gitu. Apalagi kalau misalnya kalian bikin B tambah B, jadi dia makin ngaco. Ya kan? Jadi hancur nilainya. Ya, jadi berantakan karena dia jebol ke ininya. Jebol dia value range-nya tuh ke sana kan. Tapi dia gara-gara representasi binary-nya di dalam mesin seperti apa, ya dia bakalan berantakan. Nanti aku jelaskan gimana detailnya ya, karena itu ada hubungannya sama komputer architecture-nya. Oke, ini dia ada penjelasan dengan bit 1010 karena semuanya bilangan kan. Bilangan itu misalnya kita bikin integer gitu kan. Sebenarnya ini kan di komputer kan kalian tahu lah ya. Binary kalian kalau misalnya belum tahu nanti ini adalah nilainya hanya 1 atau 0 ya. Jadi kalau komputer ya kan dia hanya bisa mengelola ini sebenarnya. Nah, tapi kalau di komputer itu dia bisa banyak tuh. Katakanlah ini memori gitu ya. Itu ya, tambah. Yang ada di situ ya 1010 gitu kan. Jadi 101111 gitu. Nah, jadi kalau misalnya bilangan apa? 101 ini berapa? Ya nanti terjemahkan karena ini biner. 2 berarti ini berapa? Tuh 2 pangkat 0 ya kan? Pangkat 2 pangkat 1 tambah pangkat 2. Berarti jawabannya berapa? Ini berapa nih? 1 kan? Oke. Ntar aku ulangin. 101 ya kan? Berarti kalau misalnya itu berarti kalian harus lihat nih karena dia basis 2 berarti ini 2 pangkat 0 ya kan? Sorry. Iya 2 pangkat 0 dikali 1 ya kan? Ini 0. 0 dikali 2 pangkat 1. Ini 1 dikali 2 pangkat
2. Berarti ini 4 tambah 1. Dia 5 gitu. Nah, gimana sebenarnya? Oke, berarti kalau misalnya kalian bisa lihat kayak gini, ini pertama ya. Berarti ini sebenarnya mencerminkan 2 pangkat 0. Ini bilangan kedua ini dia 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 4. 3, sorry. I'm sorry. 3 ya. 3. Sama kalau misalnya kalian bilang 12.345. Ini kan basis 10 ya kan. Nah kalau basis 10 berarti ini 5 kali 10 pangkat 10 pangkat 0 ya kan. Ini kan 4 kali ratusan kan. Ratusan berarti 10 pangkat berapa? Puluhan, sorry. 4-nya puluhan. Terus berarti ini apa? 3 kali 10 pangkat, ini berapa? Pangkat 2. Kan ratusan, ya kan? 10 pangkat 3, ini seribuan, ini puluhan ribu gitu. Jadi dia pakai basis 2 kalau di komputer yang standar. Standar lah semuanya kan, bukan kuantum ini ya kan. Nah coba kalau misalnya kalian lihat ini nanti, ini ada bilangan positif gitu, ada juga bilangan negatif, ini bisa dicoba-coba ya kan. Tadi ini udah tahu ya precedence pasti ini duluan, dan kalian nanti coba baca ini. Nah ini tadi aku udah jelaskan, tambah bisa kurang kali bagi. Nah ini nanti kalian bisa lihat apa yang akan terjadi di sini. Sementara itu yang aku pengen jelasin adalah ini mengenai ini modulus. Mungkin teman-teman ada yang masih baru. Modulus itu gini. Jadi kalau misalnya kalian 8 dibagi 2 ya kan. Ini hasilnya adalah 4. Ini adalah hasil bagi ya kan. Kan sisanya 0. Kalau misalnya kalian pernah ya, ini 8 dibagi 2. Oh, ini 4. 4 kali 2 8. Berarti 0, sisanya 0. Oke. Ini adalah result dari operasi bagi. Ini adalah reminder atau sisa bagi ya kan. Sisa bagi dari ini. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gitu, berarti 8 modulus 2 modulus 2 adalah 0. Karena ini atau yang namanya modulus itu adalah sisa bagi ya kan. Nah, sekarang aku coba tes ya. Misalnya 5 modulus 2 ya kan. Berarti kita kan tahu 5 dibagi 2 itu kan 2 kali 2 4, sisanya 1 ya kan. Berarti ini sama dengan 1 ya. Coba kalian cobain di sini. 5 modulus 2. Ya kan, dia sisanya 1. Jadi dengan kayak gitu kalian bisa tahu kalau misalnya 7 modulus 3 berapa? Ya kan? Nah, kalian tahu kan kalau misalnya yang paling mendekati adalah 6, ya kan? 2 kali 3 berapa? 6. Ya kan, berarti sisanya 1 gitu. Ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah banyak banget, bagi berapa? 15 gitu kan, itu kan kalian nanti bisa coba ya. Ya, tapi intinya itu adalah operasi sisa bagi ini modulus ya. Kalian coba nanti. Atau kalian bisa ketikan ini, simple, diketik aja, jangan dikopas ya. Tapi untuk mempercepat aku kopas aja lah ya. Jadi nanti kalian cobain lah. Floating point dia basically dia double ya. Misalnya kalian bikin kayak double money misalnya ya. Money misalnya aku punya $12, $12,5. Nah, itu dia bakalan dibuat seperti itu ya. Ini ada expressionnya, ada value-nya.
Nah sekarang gini, aku pengen kasih penjelasan dikit ya. Kalau misalnya integer dibagi integer, ini hasilnya ini adalah integer, bagi hasilnya ini bulat. Misalnya 5 dibagi 2, ya kan? Berapa hasilnya? Ya kan? Hasilnya adalah 2, 5 modulus 2, hasilnya adalah 1. Oke. Nah, 5 bagi 2 adalah 2, ya. Jadi dia nggak koma karena dia bilangan bulat, ya. Nah, 5 bagi 2, ya kan? 2. Kalau kalian memang mau bikin dia ada koma-komanya, kalian bikin salah satu aja jadi double-nya. Dia jadi kayak gitu, ya. Jadi ini akan dianggap dia sebagai double. Nah, tapi kalau misalnya kalian bikin A sama dengan 5, integer B sama dengan 2, kalau kalian bikin integer C sama dengan A bagi B, nanti C-nya 2. Tapi kalau misalnya integer integer C sama dengan atau gini kan bisa juga ya, 5 ya kan, A dibagi 2, ya kan, supaya ini jadi bernilai apa namanya, negatif, bernilai koma, kan ini kan bisa kan mau bagi B dikali 0 dikali 1,0 sama aja kan. Loose conversion, ntar ya, berarti ini aku mau bikinnya, berarti ini harusnya double, ya kan, karena aku mau nampungnya ke situ, jadi kita harus bagiin kayak gini nih, 2,5, karena dia ini dulu yang dilakukan dalam kurung, ya kan, baru habis itu nanti dibagi 5 dibagi B yang udah di convert jadi double itu, ya gitu. Ini ada apa, bawaan ya. Nah, ini seperti biasa ya, kalau misalnya 1 bagi 0 ya pasti nggak apa ya, infinity, ya kan. Dan yang lain 0 bagi 0 ya undefined. Ini akar ya. Kalian bisa cobain math.skrt ya, skrt berapa misalnya lah, square root dari 16 berarti 4 lah ya. Ya kayak gitu. Tapi dia balikannya adalah double or floating point. Oke, sama operationnya sama. Ini nah, mostly yang kalian lihat di sini, kalau kalian jeli ya, di buku si Sedgwick ini, dia bakalan banyak membawa kita itu ke bidang apa, scientific ya, science dan engineering. Jadi dia misalnya kayak gini, oh diskriminan dan yang lain-lain, dia pasti bawakan ke konsep-konsep dasar dari yang itu, karena tujuannya dia adalah ngajarin orang yang engineering di sini ya, which is kita gitu. Jadi dia bawain kayak gini, misalnya kan ada polinomial ya kan, kalian tahu lah, persamaan kuadrat X tambah BX ya kan tambah C. Nah dia mau cari diskriminannya, ya kan, udah tahu kan yang kayak gini, yang itu loh akar ya kan, ini nanti jadi ada X1 X2 kan, akar-akarnya mana aja gitu. Misalnya ini rootsnya dari sini adalah akarnya berapa gitu. Nah kalau misalnya yang dia contohnya dibikin di sini ya, ini X kuadrat kurang 3X tambah 1 ya. Nah di sini kalian bisa buat dengan apa yang dia mau, ya kan. Berarti kalian bikin dulu apa judulnya, quadratic save quadratic.java ya. Sudah mau 1 jam saudara-saudara. Ini nanti kalian ketik ya. Ini aku mau supaya cepet aja. Aku masuk ke sini. Java quadratic Java. Nah di sini parameter pertama dan kedua dia butuh B dan C. Berarti coba kita bikin ini dia contohnya apa yang udah pasti ya. Pertama kali kita harus ngetes sesuatu yang memang kita udah tahu jawabannya. Jadi kita bisa, oh benar nggak programku gitu. Jadi harus bergerak dari tesnya. Apa yang kalian pikirkan akan terjadi dan benar-benar kalian tahu gitu loh. Jadi
Kalian untuk pertama kali tahu kalian program kalian benar gitu. Ya kan? Harus tahu lah kalian jawabannya dulu kan. Kalau nggak dibego-begoin nanti kalian sama ini. Ini berarti yang pertama ya kan B-nya berapa? B-nya adalah -3 ya kan. Ini kan B-nya ya kan. Ini ini B ya kan. Ini B-nya -3. C-nya berapa? 2 ya. Ini 2. Ini C-nya nih. Ya kan? Polanya kan gitu. Ini ya kan? Nah, ini yang ini gitu. Supaya lebih jelas deh. Supaya lebih jelas. Tadi kan ini kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah ini kan dia bilangnya kan kayak gini kan. Coba aja lihat polanya nih. Kurang 3X tambah berapa nih? 2. Kan berarti A-nya ini berapa? 1 kan. Ini B-nya berapa? -3. C-nya berarti 2. Nah masukin aja. Kan udah tahu kalian jawabannya apa nanti kan. 1 dan 2 ya kan. Anyway. Bener kan? Oke, pas. Ini dia 2 iya 2 dan 1. Anyway, same. Kayak gitu jadinya dia di sini. Ya. Ini kalau bisa dirapikan deh ya kan. Jadi kalian misalnya bikin kayak gini kan. Nah, supaya lebih bagus kan tadi kan kalian kan harus bikin gini kan supaya lebih gampang lah bacanya. Ya kan. Ini kan ini variabelnya ini dikali dulu kan sebagai presidensinya baru nanti di sini. Oh, ini udah pas kok ya. Tahu lah rumus ini kan kalian kan kalau misalnya ada persamaan kuadrat gitu kan berarti kan ada yang akar itu loh ya kan. Kan ini diskriminan kan. Ya enggak? Yang plus minus B tambah D gitu. Ya. Kalian lihat lagi lah nanti ya. Jadi ini udah hampir 1 jam. Aku harus cepet. Bolehan ini bolehan. Nah di sini bolehan intinya kalau bolehan itu hanya 2 gitu. Kayak binary juga dia modelnya. Bolehan ya kan. Ada true ya kan. Atau false itu doang. Ball atau binary ball ya kan. True dan false doang, nggak ada yang lain ya. Dan ini udah di lock sama Javanya, dia nggak bisa diubah-ubah ya, immutable. Operationnya ada n, ya kan. N-nya itu logonya gini, ada or, logonya gini, yang ini ya, ada not ya gitu. Nah sekarang caranya, wah ini banyak ya kan. Gampangnya adalah ini aja lihat. Operasi ya kan. Tadi kan kita bilang ada operator, ada operan gitu ya. Nah, jadi kan tetap aja berarti kita valid kan misalnya bikin A N B kan ini tadi N ya A N B bla bla ya kan misalnya ini true ya kan N N B misalnya false. Ini apa sih jawabannya kan gitu kan? Apa sih dieksekusinya gitu. Dieksekusinya jadi false ya kan. Jadi nah kalau misalnya itu N, kalau OR, kalau let bank ini apa? Nah, cara gampangnya gini. Kalau misalnya dia N, ya kan? Berarti kedua-duanya harus bernilai true baru dia true. Oke. Kalau dia OR salah satu aja, ini harus dua-duanya ya. Dua-duanya, kalau satu aja udah true, dia bakalan true. Kalau misalnya dua-duanya false baru dia false. Coba lihat ya. Itu caranya. Misalnya kayak true or false apa? Kalau or salah satu aja dia true, dia bakalan true. Ya kan? Kalau n salah satu aja dia false, false. Ya kan? Ini apa? Kalau n, ntar ya.
true lah ya. Tapi kalau misalnya dia salah satu aja dia false, false. Tapi kalau ya berarti kalau misalnya false false ya false. Tapi kalau misalnya true and true, ini bisa disambung loh, false. Ini jawabannya apa? True. Ya. Gitu. Jadi salah satu aja dia udah langsung true ya. Gitu. Ini nanti kalian bisa baca ya comparison karena eh ini leap year. Jadi gunanya ini adalah untuk melakukan pengecekan sebenarnya. Apakah gitu ya. Ya misalnya apakah hasilnya ini lebih besar daripada 0,0 gitu. Jadi dengan gitu kalian bisa melakukan percabangan gitu. Oh kalau ini yang keluarkan jadi kayak testing nih, boolean test lah ya. Apakah ini tahun kabisat gitu kan? Apakah ini nanti kalian coba ada equality ya kan? Ini misalnya kayak gini, 2 sama dengan 2 gitu kan. 2 sama dengan 2, iyalah ya kan. 2 tidak sama dengan 3, 4 ya kan, kayak gitu ya. Kalian bisa lihat apakah 10 lebih kecil dari 1000 ya true. 1000 lebih kecil dari lebih itu nggak akan false ya. Jadi ini kalian coba-coba caranya seperti itu dan Pak tolong dipahamin ini apa artinya. Nah ini sama ada library ya. Jadi kalau di Java itu dia bakalan ada library atau pustaka ya. Library ini sebenarnya kumpulan kodenya ya yang digunakan untuk membantu pekerjaan kita lebih gampang. Jadi kita nggak perlu bikin semuanya dari awal ya kan. Jadi udah banyak yang disediakan misalnya untuk bikin user interface gitu, untuk audio, untuk video, terus apa lagi? Untuk text processing, untuk PDF, parsing gitu-gitu. Udah banyak library yang dibuat. Jadi kita tinggal gunakan, ya kan? Tapi tujuan kita sebagai programmer adalah pembuat library ya. Jadi itunya intinya. Jadi dengan belajar ini, belajar algoritma dan dasar-dasar yang lain, kalian akan menjadi perekayasa kan, engineer kan, pembuat gitu. Pembuat bukan hanya sekedar pemakai ya. Nanti kalian ini ada kelas-kelasnya, library name-nya apa, ada metode-metodenya yang bisa kalian pakai sama seperti yang tadi ini ya. Ini kan punya si Java ini, yang ini math.sqrt, itu kan square root gitu. Ya, oke. Duh banyak juga ini tipe data. Kayaknya aku coba sampai di sini kali ya. Ini masih banyak sih. Oke, berarti besok aku lanjutkan lagi di bagian yang ini ya, yang dari leap year ya. Karena ini masih banyak loh. Memang agak banyak ini yang tipe data karena ini basicnya banget dan memang ini kayak misalnya kayak gini kan ada konversi, ada casting, ada explicit cast, ada yang memang dia bisa jadi overflow, bisa jadi truncate gitu. Karena ini ya, beginning programmers tend to find type conversion to be annoyance ya. Jadi biasanya kalau tipe data nge-convert kan kalau misalnya di bahasa pemrograman yang nggak terlalu strict dia langsung otomatis semua. Tapi experienced programmer know that paying careful attention to data types is a key to success in programming. Ya, coba ya. Ini bisa mencegah yang namanya failure gitu ya. Karena begitu kalian program kalian itu naik ke production, who knows what is going to happen gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu case misalnya overflow gitu atau apa gitu ya. Ini hanya gara-gara type conversion program ini meledak nih, Ariane 5 rocket. Ya jadi bisa kalian lihat lah 5 programming error. Jadi kalian bisa lihat begitu fatalnya ya
tipe data yang pakai salah itu di sini gitu. Jadi be careful. Makanya ini akan takes time. Even ini very very simple, nggak ada sesuatu yang terlalu remeh di programming, karena at the end kalian harus bikin software yang memang benar-benar kuat gitu di production gitu, nggak asal ya gitu ya. First computer box. Nah ini Grace Hopper, Aryan disaster. Di mana sih, ada gambarnya nggak sih? Ini komputer, naik capital, wah ini lebih parah, ini hancur ya langsung. Anyway, explosion ya. Jadi kalian bisa lihat lah apa pentingnya ini ya. Nanti aku bakalan mungkin kalian baca ya sisa-sisanya. Nah, dengan kayak gitu nanti kita bisa kerjain soal-soal latihannya bareng ya. Ada beberapa yang memang harusnya kita kerjain bareng supaya aku nanti bisa jelasin yang kayak gini lah ya. Ini kan memang perlu bantuan untuk dijelasin. Dan ada exercise-nya, ini yang kita nanti harus lakukan bareng ya. Nanti aku mungkin ngerjain beberapa aja, misalnya soal-soal yang aku anggap bisa mewakili yang lain. Baru nanti kita masuk ke creative exercise. Sebenarnya ini yang penting. Nanti ini kan exercise. Kalau yang creative exercise itu ya udah ada kayak scientificnya lah dikit-dikit ya. Jadi misalnya dia menghitung compound interest ya. Jadi bunga berbunga, windshield untuk weather ya, untuk cuaca. Terus polar coordinates, Gaussian. Jangan takut, ini kan kita belajar programmingnya, bukan itunya. Tapi dengan ini kan kalian dapat kayak refresh gitu ya. Dan matematika itu nggak menakutkan sepenuhnya gitu. Ya, jadi misalnya kayak RGB gitu kan, kalau misalnya kalian mau operasi image processing gitu kan. Nah, itu kan bermain-main yang namanya RGB ya kan, karena dia value-nya sebenarnya dimodifikasi. Great Circle, tahu nggak ya nih Great Circle itu kalau misalnya kalian dari satu kan globe gitu kan, globe bola dunia. Nah, itu kan dia kan ada yang mana yang paling dekat dia, kalau misalnya dari US ke Dubai gitu kan. Dia mau dari jalan mana, Great Circle itu yang dia ya kan, 2 points on Earth, berapa jauh dia kalau diituin ya, nautical miles namanya. Three short, sama ini ada yang lucu-lucu. Oke. Ini kita bahas selanjutin besok ya. Coba jelasin dan coba manfaatkan waktu yang nanti tersisa ini, 1 kali pertemuan lagi baru kita masuk ke branching. Oke, see you tomorrow. Bye.